Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa, pada hari ini kita akan mengadakan suatu taklim yang berjudul Rob. Nah, apa itu Rob? Sebelum itu, baiklah akan saya membaca sebuah surat di dalam surah Ankabut ayat 61. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakkharas syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allah katakan, kalau jika kamu bertanya kepada orang yang musyrik, siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka semua itu menjawab Allah, tapi mereka berpaling dari jalannya. Jadi tidak berjelas begini, Allah katakan, jadi maksudnya apa? Semua manusia itu sebetulnya sudah diberikan Allah suatu fitrah bertuhan. Tidak ada manusia itu tidak ada bertuhan, sudah dibekal oleh Allah sejak dari lahir, dia dibekal fitrah bertuhan tersebut. Tapi mereka itu mengingkarinya. Begitu juga tidak ada manusia yang tidak mengaku Tuhan. Bahkan iblis sendiri dia mengaku Tuhan itu ada, bahkan dia pernah berdialog dengan Allah. Begitu juga dia percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Percaya, tapi dia mengingkarinya. Maksudnya apa? Semua makhluk ini, ya, baik dia apapun beragama, dia sudah mengaku keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tak diakuinya apa? Yang tidak diakuinya Allah sebagai Rabb. Nah, Rabb itu apa artinya? Tapi Rabb itu arti yang sebenarnya, memang arti Rabb itu banyak sekali. Bisa diarti dengan pendidik. Kalau di perguruan tinggi ada namanya tarbiyah, itu asal dari Rabb itu. Arti ilmu pendidik, itu tentang itu. Jadi Rob itu bisa diarti dengan pengatur. Dalam Fatihah kan kita ada bunyinya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pengatur alam. Yang pengatur alam ini Allah. Ini kalau di dalam sistem ilmu nahwu itu sebutnya masalah apa tuh, badal namanya. Ya, Rob sebagai badal. Segala puji bagi Allah pengatur alam. Begitunya. Ya. Jadi apa yang diingkari manusia tersebut? Yang namanya iblis juga sama, mengingkari. Yang diingkari manusia itu dia tidak mau diatur oleh Allah. Dia mengaku keberadaan Allah, tapi dia tidak mau diatur oleh Allah. Contoh banyak pada zaman sekarang ini. Contohnya dalam Al-Quran Allah mengatur, ya, bahwa perempuan mendapat sebagian dari harta pusaka, untuk laki-laki 2 bagian. Jadi lebih laki-laki dilebihkan oleh Allah, laki-laki lagi pada perempuan. Makanya Allah jawab juga berikutnya, jangan kamu istilahnya, jangan kamu rasa iri karena kami lebihkan laki-laki daripada perempuan cara pembagian harta pusaka. Tapi ada orang yang tidak mau menerima itu. Dia tak menerima Allah sebagai Rabb. Bahkan yang lain-lain katanya hebat. Yang lain-lainnya mengaku sholat, puasa, zakat, tapi Allah sebagai Rabb tak mau dia. Sama juga dengan iblis. Ya, iblis mengaku Allah itu ada, tapi diatur oleh Allah dia tak mau. Jadi manusia itu apabila diatur Allah tidak mau, berarti dia tidak ridho Allah sebagai pengaturnya. Dia mau
mengatur diri sendiri. Bahkan dia berani mengatakan Allah tidak adil. Kenapa katanya? Masakan perempuan dapat satu bagian, sedang laki-laki dua bagian, berarti tidak adil katanya. Sebaiknya bagi rata biar supaya adil. Jadi otomatis dia mengatakan Allah tidak adil, dirinya yang adil. Berarti dia bertuhan dengan dirinya. Ya, berarti dia bertuhan dengan diri dia. Hawa nafsu dia dijadikan Tuhan. Memang ada ayat mengatakan banyak manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dia mau mengatur di sini, berarti dia menjadi Tuhan. Jadi dalam kata lain, dia itu sebetulnya tidak mau diatur oleh Allah. Sama juga dengan iblis. Sama. Iblis kan demikian, dia mengaku Allah itu ada, mengaku dia rasul benar. Suatu iblis diperintah Allah, masal apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda is amartuka. Kenapa iblis kamu diperintah untuk sujud tak mau? Ana khairum minhu, aku lebih baik katanya. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau jadikan dari api, sedangkan Adam kau jadikan dari tanah. Aku lebih mulia dari Adam. Dia tidak mau diatur oleh Allah. Mengaku dia keberadaan Allah, tapi dia tidak menerima aturan yang dibuat oleh Allah. Jadi Rob itu aturan, pengatur. Jadi dia tidak mau diatur oleh Allah, dia mau mengatur diri sendiri. Itulah yang paling bahaya sekali. Jadi Rob itu bisa diartikan pengatur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pengatur alam. Alam itu mana? Semuanya, bukan kita saja alam. Alam semua makhluk ini namanya alam. Allah yang mengaturnya. Dia tidak mau diatur. Itu saja. Dia artinya orang yang ingkar ini tidak mau diatur oleh Allah. Kata Allah begini, begini katanya. Kalau cara membagi pusaka itu, kalau begitu tak ada, tak cocok pada zaman sekarang ini. Tidak sesuai dengan zaman sekarang begitu. Dia mengharap supaya Allah mengikut zaman. Cara zaman bagi Allah. Sebab Allah menciptakan. Jadi dia minta Allah mengikut dia. Allah tak adil, yang adil dia katanya. Allah harus ikut dia, Allah harus patuh dengan dia. Ini yang celaka sekali. Jadi kalau kita tidak mau diatur oleh Allah, nanti Allah akan berlepas diri di hari kiamat nanti. Ya, kita memohon minta tolong pun tak tolong Allah. Minta saja pada kamu. Kamu kan menjadikan Rob kamu, kau jadikan diri kamu, hawa nafsu kamu yang jadi Rab. Minta tolong hawa nafsu kamu. Begitu. Jadi dalam keputusan ini saya katakan Rob itu artinya pengatur. Jadi manusia itu pada hakikatnya mengaku keberadaan Allah. Sudah dikenalkan oleh Allah, mengaku, tapi dia tak mau diatur Allah. Itulah dia namanya ingkar. Orang ingkar itu orang yang tidak mau diatur oleh Allah. Ingkar dia, tidak taat dia kepada Allah. Ini yang paling berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang ingkar. Kita seharusnya apa saja yang diperintah Allah, jangan kita membantah. Kita jawab, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati ya Allah. Itu baru orang beriman. Orang beriman itu yang sangat itu mau diatur oleh Allah, mau menjadi Allah sebagai Rabb. Jangan kita menjadi diri kita sebagai Rabb. Itu yang sangat berbahaya ya. Ini banyak sekali itu. Wah, kalau mau pintar berubah begini, orang kamu terbelakang, kamu ini miskin, kan gitu bilangnya. Karena tak mau bisa berpikir. Seharusnya kita ikut, kita yang merevisi Al-Quran itu supaya bisa maju. Kata inilah yang paling celaka. Dia ingin merevisi Al-Quran, sedangkan dia tak tahu dengan Al-Quran. Dia saja tak tahu dengan Al-Quran sebenarnya, tapi dia mau merevisi Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Inilah orangnya ditempatkan Allah nanti dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak termasuk golongan dia ya. Golongan dia itu golongan menurut pendapat dia. Sama juga dengan Fir'aun ya. Fir'aun kan demikian. Waktu satu hari Fir'aun berteman dengan teman dia, berkata, apa kata temannya? Kalau kita sekarang ini, kalau seandainya datanglah azab Allah, bagaimana kita ya? Apa jawab Fir'aun? Aku kan tidak pernah menyuruh kalian berbuat jahat. Menurut pendapat aku benar. Menurut pendapat dia benar. Dia ngaku. Jadi Fir'aun sendiri pun mengaku keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun juga memang ana rabbukumul a'la. Dia mengaku aku ini pengatur kamu katanya.
Akrab, pengatur. Jadi bukan mengatur, yang maksud dia itu bukan sebagai zat Allah, tidak. Dia mengaku juga dia bukan zat Allah. Kenapa dia mengaku bukan zat Allah? Pada satu hari juga dia pernah berkata demikian. Katanya, seandainya aku mati nanti siapalah yang mengganti aku? Kalau seandainya dia yakin dia sebagai Allah, tak mungkin dia mati. Tentu dia tak berpikir bahwa dia mati, dia mengaku dia mati. Sewaktu dia mau apa? Mau tenggelam di Laut Merah itu, dia bersyahadat itu. La ilaha illa, la ilaha illa. Kata tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Musa dan pengikut Bani Israel, kata. Dan aku termasuk orang yang Islam, kata Fir'aun. Dia bertobat dan bernyanyi, dia bersyahadat, dia mengaku tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa atau pengikut Bani Israel tersebut, dan aku termasuk orang Islam. Tapi kata Allah, terlambat kamu Fir'aun. Sudah sekarang baru kamu mau bersyahadat. Kalau dulu tidak, sudah terlambat. Nyawa tinggal di tenggorokan saja. Mana tak diterima Allah. Jadi kalau nyawa kita sampai ke tenggorokan, kita bertaubat, taubat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan Fir'aun. Fir'aun mau syahadat ya, tapi nyawa tinggal sedikit lagi mau syahadat, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Fir'aun sendiri juga dia sebetulnya tidak juga dia mengaku dia zat Allah, tidak. Dia hanya ingin mengatur sesuai dengan aturan dia. Dia tidak ridho Allah Subhanahu. Itu saja, samanya. Zaman sekarang pun banyak orang demikian. Orang percaya katanya kepada Allah, betul, tapi kalau mau diatur menurut Al-Quran dia tak mau. Dia tak akan tunduk katanya, ya. Tak sesuai, tidak apalagi apa? Tidak relevan kita lagi. Nah, itu. Makanya dia sebetulnya tidak mau diatur oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua siap untuk diatur Allah, dan kita nanti akan dikumpul Allah bersama Rasul dan Ahlul Baitnya. Mudah-mudahan kita doa bersama. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.